Kebunnya ini benar-benar sangatlah besar-besar sekali seluruh. Nih, wow, dan sangat banyak sekali ini kerbau-kerbau di sini. Jadi di saat desa-desa lain atau kota-kota lain saat korban mereka berkorban kambing, tapi di kampung ini atau di daerah ini ada tradisi yang sangat unik sekali. Mereka korban dengan hewan kerbau. Subhanallah seluruh. Dan inilah aktivitas keseharian Mbah Suyono ini, seorang kakek sakti yang memilih tinggal menyendiri di rumah gubuk mungil seperti ini. Nampak beliau lagi mau nyemproti rumput. Rondap nih Mbah. Oh, Maharson. Wow, ini rumah yang beliau tinggali sudah sekitar 50 tahun lebih seluruh. Dan ini dari depan rumah beliau nih nampak ada sungai kecilnya yang airnya mengalir lumayan sangatlah jernih sekali. Dan Anda bisa saksikan sendiri ini di belakang rumah beliau ini masih merupakan area hutan rimba belantara. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Babe Bandungan dimanapun Anda berada, semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Dan semoga konco-konco Babe Bandungan selalu diberi kemurahan rezeki agar suatu saat kita bisa ngetrip jalan-jalan keliling bersama. Untuk ngetrip kita kali ini, Babe akan mengeksplor rumah seorang kakek sakti yang memilih tinggal menyendiri di tengah ladang dan hutan yang sungguh sangatlah luas seperti ini. Dan ini rumah yang beliau tinggali sudah hampir selama 63 tahun seluruh. Dan maaf jika video kami sedikit goyang-goyang karena rumah ini benar-benar sangat jauh sekali dari akses jalan utama. Oke, untuk keseruan Babe explore di rumah beliau seperti apa, terus saksikan video ini sampai selesai karena akan banyak keseruan yang kita dapatkan selama Babe explore di rumah kakek sakti tersebut. Wow. Dan subhanallah sedulur, inilah satu-satunya akses jalur jalan untuk menuju ke rumah seorang kakek sakti yang tinggal di hutan rimba belantara. Anda bisa saksikan sendiri sedulur, di samping jalur jalan ini masih merupakan hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa. Sementara di sisi jalur jalan ini merupakan area ladang jagung seluruh. Sementara tetangga beliau terdekat adalah nun jauh di sana. Ini Anda bisa saksikan akses jalur jalan untuk menuju ke rumah beliau ini masih merupakan jalur jalan setapak yang terbuat dari tanah seperti ini. Wow. Niscaya jika hujan turun pasti akan sangat licin sekali. Dan wow, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya ini Babe sampai di rumah beliau seluruh. Walaupun rumah beliau berdiri menyendiri di tempat ini, tapi pemandangannya benar-benar
sungguh sangatlah indah sekali seluruh. Ini Anda bisa saksikan sendiri, nampak rumah beliau ini lumayan memprihatinkan seluruh. Di saat siang hari suasana di sini sangatlah sepi sekali. Anda bisa bayangkan jika malam hari seluruh. Nampak rumah beliau ini terbuat dari terpal seluruh. Tapi walaupun begitu, saat Gunung Pati cuacanya panas seperti ini, di rumah ini sangatlah dingin sekali seluruh, karena di samping-samping rumah beliau ini merupakan ataupun diteduhi dengan pohon-pohon yang sangatlah rindang sekali. Nih nampak perbekalan beliau seluruh. Nih beliau ternyata mungkin lagi nyemprot tanaman seluruh. Dan assalamualaikum Mbah. Wow, ini nampak sepeda motor beliau seluruh. Dan subhanallah, nih di dalam rumah beliau juga banyak sekali pisang seluruh. Kemungkinan besar beliau habis panen pisang nih. Dan beliau biasanya kalau tidur di sini seluruh. Mungkin saat malam hari tikar itu akan dilembarkan untuk menutupi amben beliau. Tuh nampak sandal beliau juga ada di sini. Dan wow, kelihatan di sini tanpa ada penerangan listrik sama sekali. Oke, coba Babe akan berkeliling seluruh untuk mencari di manakah kakek sakti yang memilih tinggal menyendiri di ladang dan hutan rimba belantara seperti ini. Nampak rumah ini masih terbuat dari terpal seperti ini. Tapi Anda jangan salah seluruh, karena ternyata ladang beliau, wow, subhanallah, lumayan sangatlah luas sekali. Dan subhanallah sedulur, itulah kakek sakti tersebut yang memiliki rumah yang berdiri menyendiri di tengah hutan dan ladang seperti ini. Oke, Babe akan coba ke sana. Babe akan ngobrol-ngobrol dengan beliau seluruh, mengapa beliau memilih untuk tinggal menyendiri di ladang yang luas seperti ini. Dan ini nampak ternyata beliau lagi menanam apa ini, kelihatannya seperti bayam seluruh. Dan subhanallah, ini tanamannya sungguh sangatlah subur sekali seluruh. Oke, itu nampak beliau lagi di sana seluruh. Ini Babe akan coba ke sana dan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Sementara di sisi kiri jalan rumah beliau ini nampak ada aliran sungai seluruh yang airnya cukup lumayan nih buat menyirami tanaman-tanaman beliau. Subhanallah seluruh, benar-benar ladang yang sungguh sangatlah luas sekali ini. Wow. Dan walaupun Gunung Pati ini cuacanya panas, tapi di sekitar rumah beliau ini nampak sangatlah sejuk sekali seluruh. Sementara ini di tanaman yang bawah ini nampak beliau lagi menanam ketela seluruh. Wow, dan subhanallah, nih saat Babe ngonten tuh ada pesawat helikopter seluruh yang lagi keliling. Oke, ini Babe akan bertemu dengan beliau dan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saat ini Babe ngonten tidak sendiri, Babe masih bersama dengan konten kreator janda Bandungan, Yahya Hoki, dan juga Cokot Tengu TV. Wah, ini nampak ketelanya juga sangat subur-subur sekali seluruh. Dan wah, inilah sosok kakek sakti tersebut seluruh. Wah, ini
Mbah Sugeng. 10 tahunan nggih berarti nggih. Wah nggih nek salah tahun nggih enten wong sak durunge ditumbas Pak Dedi mau niku kompon ngolah niki nggih carane puluhan tahun. Oh, Dedi niku Dedi Mulyadi napa Dedi sinten? Dedi niku sing kagungan ngene Nirwana niku. Oh, Kirain Dedi Mulyadi. wah tanahe ombo men nggih Mbah nggih. Walah lah nek Pak Dedi niku tanahe mboten karuan kan. Oh, Saking luas. jenengan teng mriki pun pinten tahun Mbah? Lah nek kula wong asline mriki nggih. Oh, dari kecil ya? Wah, berarti. Kelahiran mriki Gilisari. Oh. Nah, jenengan niku nyuwun sewu kalih Pak sinten? Jenengan? Pak Suyono. Wah, Pak Suyono. Wah, berarti setiap hari aktivitasnya di sini nggih? Nggih pindah-pindah kadang nek pas ngolah mriki ya teng mriki, nek pas ngolah teng kanan ngolah itu pindah-pindah. Mriki barang ndak tasih enten kewan-kewane ula napa babi napa-napa? Nek kula enten kula wau kepanggih teng tak enten iki. Wah, nggih lumayan ageng nggih. Tapi kula wedi nek Oh, nggih. Oh. ini mawon kula nggih wong desa niki wedi to. Berarti kasih kata ular nggih Mbah di mriki Mbah. Kok saged subur-subur men niki tanamane? Nggih nek taneman napa niki telo nggih kaya ngoten iki Pak. Hmm. Mangke nek ampun 2 bulan iku ampun ketinggal niku tanahe pun mboten ketinggal. Oh, nggih, pun ketutupan nggih. Nggih tepung pun gathuk 2 bulan sampai 3 bulan. Nanti 3 bulan itu udah mulai kurus lagi karena udah tua. Oh. Gitu. Dan itunya apa gelandinya itu udah mulai banyak yang gogrok daunnya. Daunnya juga enak dimakan ya, Mbah ya? Ya bisa disayur itu. Oh ya, wah mantap regane ya lumayan niku. Nek jenengan teng mriki pun dengu Bang nggih. Nggih nek sinamene pun demu nggih awit kelahiran wong kula ajene kelahiran mriki. Oh, asli sini nggih. Ya soalnya sakniki pinten jenengan? Pinten nggih kula kelahiran 63. Oh, 63 berarti 63 tahun. 63 tahun. Wah, tapi masih rasa men jenengan. Masih sehat tuh, Pak. Ini terpaksa. Oh. Cari makan itu gimana caranya itu Nggih, ya. penting halal ya, Bang. nggih. Jamune napa, Mbah? Wah, nggih sego. Tak kira betul jamu obat kuat napa-napa kok. Lopot Mas wong kampung niku mboten ngerti jamu-jamu niku nek esuk sarapan. Nggih. Sakmeten iki nggih jenengan pacul iki ya, Mbak? Nggih kali kados yang kerja. Oh. Lah mriko brang niku nggih tasih hutan, Mbah berarti? Kampung Mas niki, kampung Bentur. Oh, bentur. Wah. Nek rumah niku berarti dereng enten listrike nggih, Mbah? Sing pundi to? Niku biru niku. Oke nggih, Bang nggih. Nggih nek kampung nggih enten mosok teng Sabin kula ajeng masang listrik ya. Ah, nggih nggih. Wong mahal biayane. Nek dalu brang nggih cok teng mriki? Oh, tak kira nek pas tanaman mahal niku cok sare mriki. Tenggo ngoten, Pak. Nggih nek damel kerja damel ngeten iki mangke nek Jawa napa nama istirahat ngoten ngoten. Oh. Niku gubuk ngoten. Nggih. Wah, tapi nganu gene silir nggih. Enak nggih pemandangane nggih. Nggih. Ah, nggih. Pohon-pohon besar niku pohon apa Mbah kathah men, Sing Mbah? pundi sing? Sing iki to? Oh niki sing anu, Sing Pak. enten wohe cilik-cilik niku sing do gogrok. Niku napa apa? Oh niku namine nek turene sing gadan niku pohon ketapang kok ngoten. Oh, ketapang. Oh, baru tahu ini Oh, ada mboten iki to. pohon ketapang dan inilah sedulur. Pohon ketapang. Nih di depan rumah Mbah Suyono nih banyak sekali pohon ketapang sedulur. Wow, dan ini nampak tanaman beliau nih. Telo gaji to, Pak. Ndak enten jenisnya. Ketelanya sungguh sangat subur-subur sekali sedulur. Yang sing Wow, dan benar-benar sungguh sangat luas sekali ini ladang yang digarap Mbah Suyono. Karena ladangnya itu sampai sana sedulur. Dan konon katanya di tempat ini juga masih banyak hewan-hewan liar berupa ular sedulur. Memang tidak heran sedulur karena ini di sekitar ladang beliau ini juga masih merupakan semak belukar seperti ini. Wow, benar-benar Mbah Suyono ini seorang kakek yang sangat pemberani sedulur. Tinggal di ladang yang sungguh sangatlah luas seperti ini. Oke, akan kita coba eksplor ke sebelah sini. Wow, ini nampak Mbah Suyono juga mendirikan sebuah gubuk mungil di sini sedulur.
Ini kemungkinan biasanya beliau gunakan untuk menunggu padi seluruh. Nih wow, sangatlah sahdu sekali nih. Inilah gubuk Mbah Suyono seluruh. Jadi saat beliau menunggu padi, beliau bisa duduk nyantai di tempat ini. Dan ini nampak sawah beliau yang ditanami padi seluruh. Dan wow, subhanallah, ini nampak beliau juga habis panen ketela seluruh. Tapi nampak ini ketelanya ini sudah mulai mengering. Biasanya Mbah Suyono ini kalau masak menggunakan kayu bakar seluruh, karena di sini untuk urusan kayu masih sangat banyak sekali. Dan subhanallah seluruh, sepanjang mata kita memandang, ini merupakan area persawahan yang sangatlah luas. Dan kemungkinan ini digunakan untuk mengusir burung seluruh. Jika burung-burung pada makan padi di sawah Mbah Suyono ini, wah, benar-benar sebuah cara yang sangatlah unik sekali. Oke, kita lanjut explore dan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbah Suyono seluruh. Dan uniknya di sekitar rumah Mbah Suyono, seorang kakek sakti yang tinggal menyendiri di tengah hutan rimba belantara seperti ini, nampak masih banyak sekali jamur lingsi seluruh. Ini jamur ini kalau di Cina harganya bisa ratusan juta seluruh. Dan nampak mungkin jamur ini usianya sudah puluhan tahun seluruh, karena diameter jamur ini ada sekitar 30 cm lebih. Dan jamur lingsi ini biasanya tumbuh di sekitar pohon-pohon yang sudah hampir mati seperti ini. Subhanallah seluruh. Dan inilah aktivitas keseharian Mbah Suyono ini, seorang kakek sakti yang memilih tinggal menyendiri di rumah gubuk mungil seperti ini. Nampak beliau lagi mau nyemproti rumput. Rondap nih Mbah. Oh, Marson. Wow, ini rumah yang beliau tinggali sudah sekitar 50 tahun lebih seluruh. Berapa bulan sekali, Pak? Dan ini dari depan rumah beliau nih nampak ada sungai kecilnya yang airnya mengalir lumayan sangatlah jernih sekali seluruh. Dan Anda bisa saksikan sendiri, ini di belakang rumah beliau ini masih merupakan area hutan rimba belantara seluruh. Wow, subhanallah, benar-benar seorang kakek yang sangatlah pemberani sekali memilih tinggal menyendiri di tengah hutan rimba belantara ini sudah hampir selama 63 tahun dan tanpa penerangan listrik sama sekali seluruh. Oke, konco-konco Babe Bandungan dimanapun Anda berada, mungkin sekian dulu laporan Babe dari rumah Mbah Suyono, seorang kakek sakti yang memilih tinggal menyendiri di tengah hutan rimba belantara ini selama 63 tahun dan tanpa penerangan listrik sama sekali seluruh. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat dan menghibur Anda semua. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Babe Bandungan, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel kesayangan Anda ini semakin berkembang. Jangan lupa juga saksikan video-video Babe Bandungan di episode sebelumnya dan episode yang akan datang. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.